Shalom jemaat G2CC yang terkasih. Tengah shalom. Boleh sapa kiri kanannya, berikan senyum yang paling baik, yang paling bersukacita untuk hari ini. Karena saya yakin dan percaya kita semua ketika datang menginjakkan kaki di rumah Tuhan, kita semua membawa sukacita, amin. Amin. Kita siapkan hati kita mau menundukkan segala hidup kita di bawah Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati pikiran kita, biar saat-saat ini kita tenang di dalam hadirat-Nya. Kita tenang di dalam kasih-Nya. Minta Roh Kudus Tuhan. Minta Roh Kudus Tuhan dalam hati dan pikiranmu. Supaya setiap kita bisa siap mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. To
sampai saat ini hanya karena kasih-Mu dalam hidup kami. Dan biar setiap hari kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Seumur hidupku kami sembah Kau, Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku
Biar seumur hidup kami Tuhan, kami tinggal diam dalam hadirat-Mu. Seumur hidup kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap pernyataan iman kami Tuhan, kerinduan kami. Kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak atas karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau saksikan betapa Kau Allah yang hebat, yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Sama-sama nyatakan, amin. Yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi nyatakan. Sekali lagi. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Keselamatan bagi Allah yang duduk. Kami saksikan betapa Kau dahsyat Tuhan. Naikkan pada anak domba. Pujian dan hormat kami. Hanya bagi-Mu. Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih lagi sorakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk. Hey, 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 hey. Kami naikkan pada anak. Kami saksikan betapa Kau dahsyat Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Nyatakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Amin. Yang lebih lagi memuliakan Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Katakan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Amin. Saat hati kami percaya Tuhan, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama nyatakan, great is our God. Boleh tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Great is our, sekali lagi katakan, great is our God. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya. Ketika kami bersatu memuji, memuliakan nama Tuhan, kuasa Tuhan melawat, bekerja atas setiap kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau adalah Allah yang luar biasa. Allah yang akan menunjukkan setiap karya-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan menyaksikan kemenangan demi kemenangan terjadi Tuhan. Ketika kami percaya di dalam nama-Mu, mujizat demi mujizat terjadi. Amin. Dan kami mau lebih lagi menyaksikan dan mensaksikan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus.
lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada Nyatakan. yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya Tuhan, dalam setiap kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami menyatakan dengan iman kami. Di dalam kelemahanku, sempurna Amin. kuasa. Dengan iman kami katakan Tuhan, Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada sekalipun kami lemah Tuhan, di dalam kelemahan kami Tuhan, sempurna kuasa-Mu. yes amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena Kau yang memegang hidup kami Tuhan. pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut. Kami percaya Tuhan, badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa Pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Menyatakan iman percaya kami. Bahwa hanya Engkaulah pembuat mujizat yang sejati.
Tidak ada yang bisa kami lakukan di luar Engkau. Kami bukan siapa-siapa bila tidak ada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh membuka hati dan pikiran kami. Hari ini mau dengar kebenaran firman. Bersabdalah dan ajar kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hati kami seperti tanah yang subur. Ketika benih firman itu ditaburkan, akan bertumbuh dengan baik di dalam kehidupan kami. Akan berbuah dengan lebat dalam keseharian kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya, berbicara secara pribadi dan memampukan kami untuk menjadi pendengar firman dan pelaku firman. Ini waktu-Mu Tuhan, silakan Engkau berbicara dan mengajar kami. Kami serahkan sepenuhnya waktu pemberitaan firman ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Persilakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Tidak terasa kita sudah November ya, menjelang akhir. Yang ulang tahun November termasuk Abuna ya. Baik, November menjadi bagian penting dan sebentar lagi Desember berarti kita mau Natal. Sepanjang tahun yang sudah berjalan, bagaimana karya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Amin ya. Apakah kita mengalami Tuhan dengan nyata dalam kehidupan kita? Kalau di dunia artis ada yang namanya gimmick ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah pernah ya lihat hal itu ya. Orang melakukan sesuatu supaya jadi terkenal. Sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, tidak benar. Tapi itu memang disetting, dibuat supaya membuat sesuatu yang diinginkan itu tercapai. Ada orang mengerjakan banyak hal dalam kehidupannya. Kalau saya dan saudara perhatikan, apa sih arti gimmick itu? Ya. Kalau saya dan saudara perhatikan, ada istilah yang sebenarnya kalau kita pikirkan, sesuatu yang sebenarnya seperti tipu-tipu gampangnya gitu ya. Tipu-tipu sesuatu yang dibuat mencolok, strategi yang khusus untuk menarik perhatian orang. Kalau itu di dunia artis ya orang menganggap sah aja. Ada bilang oh ini lagi dekat sama itu. Padahal enggak. Supaya apa? Naikkan tren, naikkan pamor dia. Apakah gimmick itu juga menjadi bagian yang saya dan saudara alami dalam dunia rohani? Nah ini menjadi persoalan ya, ketika mungkin ditolong saja, saya agak kesusahan ya. Kalau ini di dunia rohani, bagaimana bisa kita perhatikan ini? Apakah orang main musik? Apakah hamba Tuhan sampaikan kebenaran firman? Apakah para penari yang ada di depan? Apakah orang yang datang ibadah ke gereja sungguh-sungguh melakukan ibadah yang sejati atau sedang melakukan gimmick rohani? Gimmick rohani punya makna bahwa tampaknya rohani di luar, tapi tidak tulus di dalam. Trik untuk terlihat menjadi orang yang spiritualis gitu ya. Oh ya, oke. Tujuannya untuk apa? Supaya kelihatan baik di hadapan orang. Supaya terkesan orang yang saleh. Bapak Ibu kalau jalan di mall ingin terlihat seperti orang yang jahat atau orang baik? Orang yang baik ya. Kalau cari menantu, lihat menantu dipilih di sini pasti cari yang bersih, yang ganteng ya. Mas Revo gitu ya, sudah punya calon belum? Nah, di dalam kehidupan saya dan saudara, kalau saya dan saudara perhatikan, gimmick rohani juga menjadi satu hal yang menjadi pergumulan orang Israel. Di dalam Yesaya pasal 58 adalah bagian yang menggambarkan situasi mereka. Orang Israel pada waktu itu ada di dalam pembuangan.
mereka berdoa dan mereka berpuasa supaya Tuhan dengar. Tapi yang terjadi adalah apa? Di dalam Yesaya 58 ayat yang ketiga, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Jadi kalau saya dan saudara perhatikan, pernah nggak merasa bahwa doa-doa kita itu nggak dijawab Tuhan? Pernah enggak? Pernah protes nggak sama Tuhan? Aduh, lalu Tuhan mendengar dengan baik? Sabar nak gitu. Atau Tuhan malah gimana sih kamu itu ya? Kalau tadi saya dan saudara melihat dan ikut menyanyi bahwa Allah itu Allah yang membawa pembaruan, pemulihan, bahkan bisa membelah laut buat orang Israel. Pasti juga bisa membelah persoalan hidup saya dan saudara. Tapi kejadian di dalam Yesaya 58 itu protes yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Saya sudah berpuasa, saya sudah merendahkan diri, tapi tidak mendengar apa yang saya minta. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan tidak kurang di dalam menolong kita? Apakah Allah itu tidak mampu menolong? Kalau dijawab oleh Nabi Yesaya, dikatakan, ditulis oleh dia, Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi bukan Tuhan tidak mampu menolong. Pertolongan Tuhan itu ada dan nyata. Tapi mengapa orang Israel mengalami persoalan ditindas, dibawa ke Babel, mengalami banyak hal yang membuat mereka dalam tanda petik kehilangan martabat sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan. Mari kita perhatikan bahwa ada hal yang terjadi di dalam Yesaya 58 ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku, kata Tuhan. Dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Perilaku agamawi yang kelihatan, orang-orang ini adalah orang-orang yang religius. Mencari Tuhan, menanyakan Tuhan, hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang kelihatan. Tapi Tuhan menegur mereka ketika saya dan saudara lanjutkan di ayat yang keempat. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju yang tidak semena-mena. Kalau kita perhatikan, Tuhan sedang bicara kepada orang Israel demikian. Kamu melakukan kehidupan rohani yang terlihat saleh, tapi di sisi yang lain kamu hidup tidak sejalan dengan yang kamu katakan di hadapan Tuhan. Perilaku agamawinya saleh, sikap batin yang tidak terlihat menunjukkan mereka bukan orang yang rohani. Tuhan Yesus juga menegur hal tersebut. Yesaya kemudian melanjutkan dengan berkata begini, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lebih gampang untuk dipahami. Cara berpuasa semacam itu tidak mendekatkan kamu kepadaku. Jangan berharap bahwa suaramu akan didengar di tempat tinggi. Jadi Bapak Ibu, kalau orang Israel mengalami segala sesuatu dalam hidup mereka, mereka adalah bangsa yang diberkati.
bangsa yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam titik kehidupan mereka, mereka dibuang ke Babel, masuk ke dalam pembuangan tidak cuma 1-2 tahun, 70 tahun. Mereka berseru-seru di hadapan Tuhan, mereka cari Tuhan. Tapi Tuhan berkata, dengan caramu merendahkan diri itu, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi kalau saya dan saudara perhatikan, mengapa kita hidup dalam pergumulan dan penderitaan dan masalah? Mengapa rasanya seperti Ayub ya, sudah jatuh ketimpa tangga. Kehilangan anak, kehilangan harta benda, semuanya habis, bahkan kehilangan kesehatan. Apakah karena Ayub berdosa? Apakah karena dia kurang saleh? Ada pergumulan dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa ya Tuhan itu tidak menjawab doa saya? Kalau memang kita dalam penderitaan karena persoalan kita, enggak apa-apa. Berarti kita tahu untuk memperbaiki diri. Tapi mari seringkali yang terjadi, kita mengalami hal ini. Doa kita tidak dijawab karena perilaku agamawi kita berlawanan dengan apa yang di dalam hati. Ada orang-orang yang mendekati Tuhan dengan perilaku agamawi. Mereka mendekati Tuhan untuk mendapatkan berkat, pertolongan, perlindungan. Tapi itu hanya gimmick rohani. Itu sih nggak di sini ya, pasti ya. Saya hanya ingin menegaskan, tidak semua orang yang kelihatan saleh di depan, Tuhan itu berkenan. Mengapa? Orang Israel saja, orang pilihan Tuhan. Mereka menjalankan kehidupan agamawinya, tapi Tuhan menegur. Mengapa? Itu cuma tipu-tipu. Jangan sampai kita pun seperti itu. Kita berkata, Tuhan, saya udah rajin ke gereja ya. Saya sudah rajin perpuluhan, jangan lupa ya berkati saya. Tuhan, hari ini saya kasih perpuluhan 10.000. Besok ya minggu depan saya kasih 100.000. Ya, minggu depannya datang, ambil kantong persembahan. Lalu Tuhan, ini 100.000 loh, jangan lupa kembalikan berkali lipat. Kelihatannya sah ya. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang menabur banyak, menuai banyak. Jadi kalau menaburnya 10.000, menuainya 100.000 ya biasalah. Kalau menaburnya 100.000, menuainya mau berapa Bapak Ibu? Ya jangan 110.000, yang agak banyakan dikit itu ya. Di dalam menerapkan kebenaran firman Tuhan bahwa menabur banyak, menuai banyak, tidak berarti saudara dan saya layak bertransaksi dengan Tuhan. Kalau saya datang ke rumah saudara yang jualan, lalu saya berkata, wah berasnya bagus ya Bu, dipuji-puji gitu ya. Wah ini ibu ini memang top, rajin ke gereja luar biasa gitu ya. Terus saya beli beras 1 kilo aja Bu, ini saya tambahi ya Bu Kanti ya, karena ibu sudah baik sama saya. Sangat mudah bagi kita untuk memberikan sesuatu yang lebih ketika kita baik sama orang itu. Jangan berpikir bahwa Tuhan mudah ditipu seperti saya dan saudara. Tipu-tipu rohani kita itu enggak laku. Atau bahkan doa kita tidak dijawab. Karena seperti yang tertulis di dalam Yesaya 59 ayat 2 kata firman Tuhan. Bukan tangan Tuhan itu kurang panjang untuk, bukan telinganya kurang tajam mendengar permohonan saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Menjadi bagian yang harus dikoreksi dalam kehidupan kita. Jangan protes dulu ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah.
Ketika doa kita rasanya kok nggak dijawab-jawab, koreksi diri dulu. Apakah doa-doa kita tidak dijawab karena kita melakukan gimik rohani? Tuhan Yesus mengingatkan demikian, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saya dan saudara perlu melakukan pelayanan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi harus dengan motivasi yang tulus. Jangan berkata, Tuhan besok ini saya mau masuk perguruan tinggi. Daftarnya bisa masuk Undip. Karena ada keinginan masuk Undip, ibadah pagi berangkat, ibadah sore berangkat, hari Rabu ikut Zoom. Ya. Hari Jumat breakthrough prayer ikut berangkat. Lalu berkata, Tuhan ini saya udah komplit ya. Paket komplit 4 kali. Ini masuk Undip nanti bulan Juni Juli ini 4 kali Tuhan. Berarti kalau sekarang ini diperhitungkan saya akan beribadah dengan teratur. Mungkin lebih dari 40 kali. Kalau sampai enggak masuk Undip, hati-hati ya. Ini Tuhan ini sopo gitu ya. Jangan menggunakan iman sebagai pertunjukan. Gimik rohani selalu punya ciri-ciri tampak indah, wah di luar, tapi kosong di dalam. Fokusnya adalah nontonnya, bukan Tuhan. Penampilan boleh sangat bagus, tapi kalau saudara kosong di dalam, hati-hati. Tugas ibadah di gereja lain bukan di sini. Wah on time ibadah jam 7, jam setengah 7 udah standby gitu. Wah rajin sekali, iya. Tadi di rumah sudah berdoa. Oh ya enggak, ini jangan sampai telat gitu ya. Seringkali kita berpikir ibadah minggu sudah cukup. Tapi yang menjadi penting adalah bukan bagaimana saudara tampil di hadapan orang, tapi bagaimana saudara berhadapan dengan Tuhan. Tuhan tidak menilai banyaknya saudara datang ke gereja, bagaimana gaya ibadah saudara, tapi Tuhan fokus kepada ketulusan, integritas hidup dan ketaatan kita. Hal yang penting yang sering sekali terlupakan di zaman modern ini. Kerohanian sejati itu mengalir dari relasi, bukan dari sensasi. Ada banyak orang menciptakan tren. Kalau zaman dulu namanya ke gereja, begitu datang, itu gereja tempat ibu saya ya, ibu saya di Magelang sana. Ibadah gereja datang, masuk, diam. Setelah itu tunggu para pelayan melayani, nanti menyerahkan Alkitab dari majelis gereja kepada Pak Pendeta, Alkitab yang besar, lalu mulai menyanyi pujian, berkhotbah dan sebagainya. Tidak ada yang boleh bercakap-cakap. Tren zaman dulu. Tren zaman sekarang, kalau saya antar ibu saya bisa menghitung berapa jumlah orang yang terlelap di gereja. Itu enggak cuma yang di belakang-belakang, di belakang enggak di sini ya. Yang di depan saya hitung 1, 2, wah hari ini ada 5 orang ya. Yang dengan nyenyak itu ketiduran di gereja. Memang enggak ngomong, enggak ribut, tapi saking enggak ributnya karena tidur. Ya buat apa? Tapi begitu selesai ibadah ambil Alkitab, wah zaman dulu tuh kita ke gereja selalu bawa Alkitab. Dan bawa nyanyian pujian, jadi 2 itu gede-gede itu dibawa gitu, pulang. Dari mana Bu? Dari gereja. Wes. Lalu untung tetangganya enggak tanya, firmannya apa? Nanti dia bisa jawab, oh maaf saya ketiduran, enggak mungkin ya. Tampilnya dengan wah, tapi isinya kosong.
Kita punya banyak lampu sorot yang terang di panggung. Tapi kalau ini nyala terus, umurnya nggak panjang ya Mas ya. Bentar lagi akan mati. Lampu sorot yang terang di panggung dibandingkan dengan lampu kecil yang ada di kamar doa. Lampu sorot itu dilihat oleh banyak orang. Tapi ketika sudah panas, cepat mati, cepat padam. Tapi lampu kecil yang saudara pasang di ruang doa saudara. Dan saudara tiap kali pagi masuk nyalakan, buka firman, berdoa. Memang tidak kelihatan oleh Abuna. Saudara kan nggak lapor kan, Abuna saya sudah saat teduh loh gitu. Gak ada WA group yang melaporkan kegiatan ibadah pribadi ya. Tapi yang tahu adalah Tuhan dan kita. Kesetiaan yang saya dan saudara lakukan menjadi bagian yang membuat kita bisa menjalani berbagai badai hidup. Banyak orang ingin jadi lampu sorot rohani. Terlihat wah di hadapan orang. Sedemikian wahnya enggak cuma itu ya, saya perhatikan ada beberapa tren pakai baju seperti raja-raja dan sebagainya. Wah banyak segala sesuatu. Kalau hari ini tren Natal, wah mungkin semua pelayannya pakai gaya orang Majus gitu ya. Wah ini apa gitu ya. Orang berusaha mencari sesuatu yang nyaman dilihat mata. Tapi Tuhan mencari orang yang setia. Setia datang kepada Dia hari lepas hari. Berapa kali saudara ketemu dengan Tuhan? Tetangga sebelah kanan kiri saudara mungkin ketemu 5 kali sehari. Pagi, siang, sore, malam gitu ya. Kita ini ketemu Tuhan berapa kali sehari Bapak Ibu? Kalau saya seminggu sekali pas ibadah minggu, wah itu kurangnya. Mari belajar untuk memprioritaskan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi harus bagaimana supaya kita menjadi orang yang doanya didengar, doanya dijawab, hidupnya diperbarui, tidak melakukan tipu-tipu dengan Tuhan. Yesaya 58 ayat 7-9 berkata demikian. Bukankah puasa adalah untuk membagi rotimu dengan orang yang lapar dan membawa orang miskin yang terbuang ke rumahmu sendiri? Ketika kamu melihat orang yang telanjang, kamu memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri dari dagingmu sendiri. Maka terangmu akan merekah seperti fajar dan kesembuhanmu akan segera tumbuh. Kebenaranmu akan berjalan di depanmu dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itu kamu akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Kamu akan berseru dan Ia akan berkata, aku di sini. Saya dan saudara sebagai orang percaya harus memiliki perilaku rohani yang sejalan dengan sikap batin. Antara yang terlihat di luar dengan apa yang di dalam hati itu sama. Kita berkata aku mengasihi Tuhan tapi membenci orang lain. Mari berbuat yang sama. Kalau didaftarkan dari Yesaya 58 itu berbuat keadilan, berbuat kasih, berbagi pertolongan, beribadah dengan tulus dan hormat. Jangan sampai saya dan saudara melayani Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh. Di atas mimbar, wah menyanyi pujian dengan luar biasa. Begitu pulang ke rumah pukul istri. Anaknya minta uang ditendang gitu ya, enggak di sini ya, di sana ya. Apakah kehidupan saya dan saudara sejalan enggak dengan firman? Ketika Abuna berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita berkata amin, amin gitu ya. Begitu pulang ke rumah, ketika ada orang dalam kesulitan, kita berkata, kamu siapa? Kamu enggak pernah melakukan sesuatu untukku, ngapain aku bantu kamu? Pergi sana gitu ya. Apakah kehidupan rohani kita sejalan?
dengan sikap batin kita. Ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Jika kamu tidak menginjak-injak hari Sabat dan tidak melakukan kesukaanmu pada hari kudusku, tetapi menyebut hari Sabat hari kemenangan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, serta menghormatinya dengan tidak berjalan menurut jalan-jalanmu sendiri, mencari kesenanganmu sendiri, atau mengatakan perkataanmu sendiri, maka kamu akan mendapatkan kesenangan di dalam Tuhan. Aku akan membuatmu naik di ketinggian-ketinggian bumi dan memberimu makan dari milik pusaka Yakub bapamu. Sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Prinsip yang kedua adalah tertanam dalam pelayanan dan kehidupan gereja yang sehat. Gereja itu bukan tempat hiburan ya Bapak Ibu, atau tempat tidur ya, kayak di waktu saya ngantar ibu saya, nanti promosinya apa yang terbaik? Kamu susah tidur, iya datang aja ke gerejaku gitu ya. Jangan sampai promosinya begitu ya. Gereja itu bukan tempat untuk kita nyaman bobok ya. Dan juga bukan tempat hiburan. Ah bosen gini aja, cari gereja yang lain yang meriah gitu ya. Yang entertainnya keren. Gereja bukan tempat hiburan. Tetapi tanah tempat akar iman kita harus semakin dalam. Kalau tanaman itu akarnya hanya sedikit, seperti misalnya bayem, maka ketauge itu kan cuma kecil dan ringan. Begitu dicabut, sudah selesai. Tanaman yang berakar dalam itu yang membuat dia teguh. Ada angin badai dalam hidup, tetap tegak. Yang membuat saudara bisa memiliki akar yang dalam kalau saudara makan firman di gereja saudara. Iman kita itu harusnya terus bertumbuh. Ke gereja untuk apa sih? Ya daripada bosen di rumah sih. Daripada berantem sama istriku refreshing neng gereja ya, salah ya. Mengapa ke G2CC? Oh supaya deket dengan pantai, habis ini langsung ke pantai ya. Motivasinya itu apa ya? Atau ada orang kemana ke gereja itu? Cuma 1 jam cepat selesai. Habis itu bisa jalan-jalan di mall. Gereja adalah tempat di mana iman saudara harus tertanam. Harus dari bagian itu saudara bertumbuh, makan makanan rohani yang sehat, punya komunitas yang membangun, punya tempat yang care, yang peduli, yang mengerti pergumulan saudara. Sehingga saudara tidak merasa menjadi orang yang sendirian di tengah persoalan dunia ini. Mazmur pasal 92 ayat 13 menjadi lebih jelas untuk kita. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Mereka yang ditanam di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kata ditanam itu punya makna, punya komitmen. Bagaimana saudara nanam pohon di satu pot, besoknya dipindah lagi ke pot yang lain, besoknya pindah lagi ke pot yang lain. Apa yang terjadi dengan tanaman itu? Mati. Saudara tidak sempat menyerap zat-zat mineral dari tanah kalau seperti itu. Kita itu harus tertanam di gereja yang sehat supaya saudara mengalami pertumbuhan. Hal yang kedua adalah konsistensi. Sudah ditanam di gereja yang sehat sudah betul. Tapi diundang hadir ibadah enggak pernah. Dorong untuk ayo baca firman, enggak mau. Ayo berdoa dengan setia, enggak bisa. Harus konsisten antara keputusan kita untuk terlibat dengan keputusan kita untuk terhubung dengan Tuhan. Yang ketiga adalah keterhubungan. Saya dan saudara jangan hanya menjadi penonton. Bagus ya kalau WL-nya itu ya. Wah kalau yang itu agak fales ya, wah yang itu gerakannya kurang luas ya. Pulang dari gereja yang diomongin bukan firman-Nya. Mari kita belajar
bahwa saya dan saudara wajib menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Setiap kita diberi karunia untuk ambil bagian dalam pelayanan, apapun. Di gereja kami ini banyak yang pinter masak ya. Ada yang jualan makanan kecil, ada yang jualan bubur tumpang, ada yang jualan bakmi goreng. Mereka kalau saya minta tolong, ya Bu minggu depan jadi WL, wah langsung mereka pindah gereja. Dan berkata, wah saya nggak bisa Bu Kanti, kalau yang di atas itu kan wah rohnya kuat ya. Saya ini cuma masak bisa nih, cuma cuci piring bisanya. Lalu kita berkata, Ibu cuci piring nggak usah sedikit aja ya persembahannya ya Bu, nggak usah gitu ya. Mari lihat bahwa apapun jenis pelayanan yang diambil, porsi berkatnya bergantung ketulusan, bukan jenis kegiatan pelayanannya. Karena ini khotbah jadi saya dapat porsi 100 ya. Karena ini nyanyi dia dapat porsi 50. Oh ibu itu karena Natal cuci piring bagian konsumsi cuma 10%. Nah seperti itu Bapak Ibu. Tuhan melihat hati, bukan apa yang saudara lakukan. Jadi di dalam gereja saya sekarang akhirnya bagian konsumsi ya sudah orang-orang yang memang karunianya di situ. Kalau saya yang suruh masak, wah ibu-ibu langsung berkata ini kasinan, ini kurang enak ya. Jadi jangan pernah minta saya masak ya ibu-ibu. Bukan karunia ya, karunia saya mencicipi. Saya sangat tahu mana makanan enak, itu karunia saya. Di dalam kehidupan gereja saudara perlu tertanam. Kalau pindah-pindah terus saudara mau sedang akan tumbuh, pindah tercabut, pindah lagi tercabut. Tapi enggak cukup hanya itu, mari terlibat dan terhubung satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Gimik rohani tidak akan membuat Tuhan itu tertipu. Saudara mungkin bisa menipu saya, bisa menipu Pak Revo, bisa menipu Abuna, tetapi tidak dengan Tuhan. Hari ini saya mau ke Getsemani. Apa? Saya pakai daftar kerjaan. Jadi saya mau berdoa di Getsemani supaya kelihatan tulus sama Tuhan. Saya tak berdoa dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore. Gitu. Udah doa nggak dijawab. Udah doa wawancaranya gagal. Yang salah siapa? Tuhan. Oh gitu ya. Mari lihat, Tuhan itu tahu siapa saudara dan apa yang saudara pikirkan. Jadi mulai hari ini nggak usah nipu Tuhan ya. Percuma, ketahuan terus ya. Mari kita lakukan dengan tulus. Hal yang kedua, doamu itu tidak dijawab karena engkau menipu Tuhan dan karena kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Jadi berhenti untuk menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Terus hiduplah dengan benar. Tidak pernah Tuhan itu meninggalkan hidup orang benar, amin. Bahkan sampai anak cucu Tuhan pelihara. Kemelekatan dengan Tuhan itu tercermin dalam perilaku hidup kita. Jangan sampai kalau lagi ibadah, wah bahasa roh gitu. Setelah keluar ngobrol, ngomong jorok, nah itu mulut yang sama ngomong Tuhan secara rohani, mulut yang sama ngomong jorok nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa seperti itu. Hidup benar. Kalau memang saudara benar dengan Tuhan, secara alami saudara akan terhubung dengan sesama dengan baik. Jawaban pertolongan Tuhan itu tidak pernah kurang, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah tidak ada. Artinya apa? Kalau saya dan saudara punya pergumulan, bukan Tuhan yang gak punya jawaban. Bukan Tuhan yang ngomong nolong. Bukan Tuhan yang gak punya solusi. Tuhan punya. Persoalannya apakah saya dan saudara sungguh-sungguh, tulus, atau kita sedang melakukan gimmick sama Tuhan. Aplikasinya dalam hidup kita, mari
miliki perilaku rohani yang sejalan dengan sikap batin. Jangan tipu-tipu lagi. Hal yang kedua, tertanam dalam pelayanan dan kehidupan gereja yang sehat. Hal yang ketiga, berhenti melakukan gimik rohani. Jadilah orang Kristen yang jujur mencari Tuhan. Tertanam dalam gereja yang sehat dan menikmati jawaban Tuhan. Hal penting sekali juga adalah banyak orang tidak mendapat pertolongan dari Tuhan karena nggak minta tolong. Kenapa nggak dapat jawaban doa? Karena nggak mau berdoa. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberi pertolongan kepada saya dan saudara. Tapi persoalannya, apakah saya dan saudara tulus dan jujur di hadapan Tuhan? Sungguh-sungguh mengatakan benar di hadapan Tuhan. Atau sebenarnya saya dan saudara sedang melakukan gimik rohani. Mari Bapak Ibu, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan hanya sibuk dengan lampu sorot yang mewah, tapi mari membangun kehidupan doa pribadi saudara. Jumpai Tuhan setiap hari. Datang berdoa dengan pergumulan saudara dengan tulus. Jangan ketika ada persoalan datang ke Abuna, tolong doakan saya. Abuna yang berdoa, saudara enggak gitu ya. Ayo konseling, datang konseling ini begini. Terus Abuna ikut mikir, Abuna ikut bergumul. Saudara pulang udah makan bakso, udah santai. Ini yang punya masalah siapa? Mari belajar hidup tulus dan benar di hadapan Tuhan. Supaya saudara ditemui sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kata firman Tuhan dari Nabi Yesaya tadi bisa dipenuhi dalam hidup kita. Kamu mencari aku akan menjawab aku di sini. Dan aku akan menjawab engkau. Mari tunduk kepala, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan itu adalah Allah yang selalu mendengar seruan hati kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah melepaskan kita dari kasih-Nya. Melewati banyak pergumulan hidup, tangan Tuhan tidak pernah berhenti menolong saudara. Amin. Persoalannya, apakah engkau sungguh-sungguh melekat kepada Dia? Atau sebenarnya engkau pura-pura di hadapan Tuhan. Engkau melakukan gimik rohani. Engkau kelihatan hebat di luar, tetapi tidak kudus di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, silakan ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bersamamu Bapa. Mari ambil waktu teduh Bapak Ibu. Allah itu ada di tengah saya dan saudara saat ini. Kasih-Nya adalah kasih yang sama. Pertolongannya tersedia untuk kita. Mari hari ini ambil komitmen di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Bila terlalu sering aku menipu Engkau dengan kelihatan baik, kelihatan saleh, kelihatan rohani. Tetapi aku tidak memiliki perjumpaan pribadi yang teratur dengan Tuhan. Perbarui hidupku Tuhan. Aku ingin menjadi orang-orang Kristen yang tertanam dengan kuat. Mau membangun hidupku sejalan dengan firman. Karena itu Tuhan, pulihkanlah hatiku. Sembuhkanlah aku. Relasi yang rusak Tuhan pulihkan. Pekerjaan yang berantakan Tuhan perbarui. Hatiku yang mengalami banyak kesakitan Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan. Hari ini ya Tuhan, kami mau ambil komitmen baru di hadapan. Tidak akan lagi ada gimik rohani Tuhan. Kami sungguh mau memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan. Relasi yang sejati. Perjumpaan yang hangat.
kenyataan yang sungguh-sungguh kami jalani bersama Tuhan. Kami mau melihat tangan-Mu yang berkarya dalam hidup kami. Tuhan, ada banyak hal yang tidak pasti. Tapi kami tahu bersama Engkau tidak ada yang tidak berhasil. Dalam nama Yesus, semuanya dipenuhi, semuanya ditolong, semuanya diperbaiki. Dalam nama Yesus. Perbaiki hati kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan tolong kami. Mulai hari ini kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami meyakini kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau berkarya di tengah-tengah orang Israel, saat ini Engkau juga menegur kami. Karena Tuhan mau kami melekat dengan Engkau. Tuhan mau kami dekat dengan Engkau. Biarlah akhir tahun ini kami akhiri dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan. Biarlah Tuhan adalah pribadi yang menemani kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh-Mu terus berkarya bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk kebaikanku. Mari katakan bersama-sama. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kanti Wisdiasuti. Semoga semakin diberkati dalam pelayanan dan juga keluarga. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk ibadah di G2CC berikutnya. Nanti sore masih ada ibadah raya kedua pukul 17.00 bersama Pastor Revo Saluku di tempat ini. Disertai dengan ibadah online pukul 17.00 juga di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Rabu pukul 19.00 kita ada firman online masih di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Breakthrough Prayer setiap hari Jumat pukul 17.00 di tempat ini. Kemudian hari Sabtu kita ada youth activity pukul 15.00 sampai dengan 17.00 di tempat ini, disertai dengan kegiatan Decorate Your Cookies. Kemudian hari Minggu tanggal 30 November kita ada ibadah raya di tempat ini pukul 7.00 dan pukul 17.00 bersama Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Minggu, setiap hari Minggu kita ada ibadah sekolah minggu pukul 7 sampai pukul 8.30. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara dan semua anggota keluarga yang sedang mengalami demam, flu, batuk, dan pilek untuk tidak diperkenankan mengikuti ibadah secara onsite. Tetap harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada dan beraktivitas. Gereja juga mengucapkan happy birthday dan happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Demikian info gereja dalam sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk mendoakan anak-anak kita. Firman Tuhan berkata, biarlah anak-anak ini datang kepadaku,
Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mari bersikap seperti anak-anak. Ayo, siap berdoa? Siap. Ya. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia dan suci. Secara khusus kami memberkati anak-anak kami ini Tuhan. Engkau yang memiliki mereka, biarlah sejak muda mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sendiri yang akan memakai mereka dalam kehidupan mereka, membangun karakter mereka, menorong mereka Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang menjadi kebanggaan. Biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan dan dikasihi sesama. Engkau pakai mereka Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan besar-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka dan menolong mereka supaya sejak muda mereka adalah menjadi anak-anak yang diberkati. Dan pakailah mereka Tuhan supaya hidup mereka sungguh-sungguh menjadi hidup yang berdampak bagi banyak orang. Berikanlah pertolongan untuk semua orang tua bisa mendidik, mengasuh dan merawat mereka dengan baik. Ini doa kami buat mereka Tuhan, kiranya kuasa Allah menaungi mereka, roh, tubuh dan jiwa mereka terpelihara dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persilakan duduk Bapak Ibu. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat G2CC mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Dr. Kanti. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini, amin. Yuk kita punya sikap hati yang tulus karena itu yang Tuhan lihat. Bapak Ibu nanti sore akan ada ibadah jam 5 sore. Saya akan membawakan topik tentang Nehustan. Bapak Ibu mungkin kalau ke apotek atau ke rumah sakit itu lihat ada tiang dan dililit ular. Nah logo itu ada maknanya. Baik makna secara teologi maupun makna secara ilmiah. Jadi yang mau tahu nanti datang nanti sore ya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan, kita memberkati hambanya yang telah diutus ke tengah-tengah kita. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, memberkati Bu Kanti yang telah Engkau utus ke tengah-tengah kami. Berkati kembali dalam pelayanan Tuhan. Biarlah Engkau yang memperluas area pelayanannya, memperluas area gerejanya, supaya semakin lebih banyak jemaat yang takut akan Tuhan yang dalam binaannya. Semakin banyak mempertobatkan jiwa-jiwa baru Tuhan, sehingga lewat hidup hamba-Mu ini, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga bawa ke hadapan-Mu korban syukur kami, persembahan persepuluhan kami, korban nazar kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap benih-benih itu yang ditabur di rumah Tuhan, menjadi benih-benih yang subur dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu, apapun pergumulan yang sedang mereka alami hari ini. Tuhan memulihkan setiap hati yang terluka, ada hati yang baru, ada hati yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan. Tuhan, jemaat-Mu yang sedang bergumul soal keuangan, Tuhan sendiri yang memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Berkati tangan kanan mereka, supaya usaha-usaha mereka menjadi diberkati Tuhan dan berhasil, dan tidak ada yang gagal. Tuhan, kami berdoa, Tuhan singkirkan orang-orang jahat dari hidup kami. Dan Tuhan kirim orang-orang baik untuk menolong dan mensupport hidup kami. Tuhan, kami berdoa Engkau melindungi kami ketika kami sedang berkendara di jalan keluar kota dalam tugas. Biarlah Tuhan sendiri yang melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan kecelakaan. Tuhan, menjauhkan kami dari bencana alam. Tapi tangan-Mu yang kuat ada di atas kepala kami. Anugerah-Mu yang besar selalu menyertai kami seumur hidup kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, buka kedua tangan-Mu, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi untuk menerima berkat Tuhan. Yevarecha Adonai Veishmarecha, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Adonai Panaf Elecha Veyehunecha, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai Panaf Elecha Veyesim Lecha Shalom, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beshem Yeshua HaMashiach, di dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan, katakan amin.
Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat mengambil saat teduh, mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.